kita bersemangat pula untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasul itu merupakan ibadah yang akan mendatangkan pahala, insya Allah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah berjuang, telah mengorbankan segala-galanya dalam menyebarkan risalatul Islam, maka menyebarlah ke seluruh dunia sampai ke kita. Oleh karena itu kita adalah di antara orang yang paling berbahagia ketika dakwah itu sampai ke telinga kita. Tetapi kebahagiaan itu tidak begitu saja. Kebahagiaannya ada pada satu kata kunci ketika kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal sampai juga kepada dia dakwah, tapi dia tidak menerimanya. Abu Lahab sampai juga kepadanya dakwah itu, tapi dia menolak dan mengingkarinya. Oleh karena itu, kebahagiaan itu akan ada ketika dakwah itu sampai, lalu kemudian diterima dan diamalkan. Kita berharap mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah berada di atas sunnah. Dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar insya Allah kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebagai pengisi waktu agar niat kita tercapai, karena niat kita dari rumah adalah untuk hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian, maka untuk mencapai dan menyampaikan niat itu, maka saya isi walaupun barangkali tidak menyambung apa yang dibahas pada kajian biasanya. Karena kajian biasanya adalah syarah mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan dari hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Baik, salah satu dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah ketika kita diberikan agama yang begitu mudah untuk dilaksanakan. Agama syariat yang begitu mudah untuk dilaksanakan. Itu salah satu dari kenikmatan, nikmat rezeki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kemudahan itu kita mudah pula untuk taat. Maka orang-orang yang tidak taat itu hanya orang-orang yang enggan saja. Karena memang agama itu mudah. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini yusrun. Yusrun itu mudah. Agama ini sangat mudah. Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak adalah seseorang siapapun yang kalau mencoba dia untuk menyulit-nyulitkan agama itu illa ghalabah, kecuali dia akan kalah sendiri. Kenapa agama itu dimudahkan oleh Allah? Karena memang Rasul itu datang untuk membawa rahmat. Dan rahmat itu bukan menyulitkan, tapi justru rahmat itu menyenangkan dan memudahkan. Oleh karena itu janganlah dipersulit agama ini. Agama
sebagai sebuah syariat, itu adalah rahmat dari Allah. Dan rahmat itu biasanya adalah menyenangkan dan mudah. Suka kita untuk mengambilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, kecuali untuk membawa rahmat. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini nih? Dua. Yang pertama, rahmat di sini maksudnya adalah Rasul itu sendiri. Keberadaan Nabi di tengah-tengah orang jahiliyah itu rahmat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan azabnya untuk orang-orang jahiliyah dengan kedurhakaan yang sebegitu besar. Sangat mendurhakai Nabi. Nabi aja mau dibunuhnya, Nabi aja disakitinya. Luar biasa tindakan-tindakan buruk mereka terhadap Nabi. Tapi selagi Nabi berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak pernah menurunkan satupun azab untuk orang-orang jahiliyah. Beda sama nabi-nabi yang sebelumnya. Tengok Nabi Nuh, kedurhakaan umatnya, apa yang diturunkan oleh Allah? Banjir, tenggelam semua dunia nih. Dan itulah banjir yang terbesar, tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya seperti itu. Pada masa Nabi Nuh. Pada masa Nabi Lut, kedurhakaan umat Nabi Lut membuat mereka diturunkan kepadanya azab Allah. Batu-batu berapi itu diturunkan oleh Allah dari langit. Bumi terbalik. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi ini terbalik, yang atas pindah ke bawah. Apa sebabnya? Kemaksiatan, dosa. Karena mereka mendurhakai nabinya. Apa yang terjadi pada masa Nabi Musa? Ketika Fir'aun tidak menerima, membangkang, mengajak orang untuk menolak, bahkan dia mengakui bahwa dialah sebagai Rabb. Karena Nabi Musa mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Allah juga berikan untuk mereka siksaan-siksaannya. Apa itu? Tenggelam. Ditenggelamkan dia di laut. Awalnya dia menjadi jalan karena tongkat Nabi Musa. Lalu jadilah jalan. Terbelah dua laut besar itu. Lewatlah Nabi Musa. Sampai Nabi Musa bersama kaumnya ke sebelah. Ternyata Fir'aun juga ikut lewat. Dan pas di tengah-tengah lautan, jalan itu kembali menyatu dan menjadi laut. Disitulah kematiannya. Saat menjelang kematiannya, barulah dia menyatakan, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Rabbnya Musa. Tetapi tidak lagi diterima oleh Allah karena detik-detik terakhir menjelang kematiannya, barulah dia mengakui saya beriman kepada Rabbnya Musa. Oleh karena itu kalau mau bertobat jangan nunggu bagian-bagian akhir. Kalau mau bertobat jangan seperti Fir'aun menunggu bagian-bagian terakhir dari napasnya barulah dia menyatakan taubat. Begitu dengan nabi-nabi yang lain juga. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebegitu durhakanya orang-orang jahiliyah, bahkan dari keluarganya sendiri, dari pamannya sendiri, tetapi tidak ada satupun azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nyaman-nyaman saja. Mereka nyaman-nyaman saja. Wa ma kana Allahu, apa ayatnya itu? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka
menyiksa mereka. Wa anta fihim, selagi kamu ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak juga akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Jadi Allah tidak azab mereka selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka juga tidak akan disiksa selagi mereka beristighfar. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa dalam ayat itu dapat dipahami bahwa nikmat Allah itu ada dua. Dalam ayat tadi itu nikmat Allah ada dua. Pertama, nikmat hidup bersama Nabi, karena bebas dari siksaan. Selagi Nabi ada, Allah tidak turunkan. Dan yang kedua, nikmat istighfar. Nikmat istighfar, memohon ampun. Lalu kata Ibnu Abbas, zahaban nabiyyu wa baqiyal istighfar. Nikmat hidup bersama Nabi sudah hilang, karena Nabi sudah tidak ada. Wa baqiyal istighfar, yang tersisa adalah nikmat istighfar. Nikmat hidup bersama Nabi hanya para sahabat yang merasakan, dan itu sudah tidak ada. Ibnu Abbas aja ngomong itu setelah Nabi wafat. Dia pun kehilangan nikmat itu, karena sebelumnya Nabi ada, sekarang sudah tidak ada. Tapi masih ada satu nikmat yang tersisa, wa baqiyal istighfar. Masih ada nikmat istighfar. Akankah nikmat istighfar ini juga akan hilang dari kita? Kita adalah orang-orang yang takkan pernah merasakan nikmat hidup bersama Nabi, karena Nabi sudah wafat. Oleh karena itu, ada yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernah bermimpi melihat Nabi. Kalau ada orang-orang bermimpi melihat Rasul, dalam hadis dikatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, dia benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah bisa menyerupai. Jadi tidak bisa syaitan menyerupai Nabi. Begitulah kemuliaan Rasulullah SAW. Diserupai oleh syaitan saja tidak bisa. Nah, ada orang-orang yang bermimpi, barangkali itu satu bentuk kenikmatan, hanya sekedar bermimpi, dan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan terbangun, dalam keadaan tersadar. Mustahil. Sebagaimana yang banyak diakui oleh sebagian kelompok-kelompok sufi, tokoh-tokoh sufi yang biasa mendatangkan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita bohong, hubungannya dia ketemu sama Nabi, dapat zikir dan lain sebagainya, tidak pula saat tidur, tapi dalam keadaan sadar. Itu semua adalah kebohongan, tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan nas. Nabi sudah wafat, Nabi sudah berada pada alam barzakh, al-hayatul barzakhiyah, dan tidak mungkin lagi kembali ke alam dunia. Tapi satu hal yang perlu diketahui, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang ngaku-ngaku berjumpa sama Nabi saat terbangun, saat sadar, jangan-jangan syaitan yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Maka kalau ditanya seperti apa yang kamu lihat, jawabannya beda-beda. Kalau memang itu adalah Nabi, tidak mungkin beda-beda tampilannya. Tentu sama seperti tampilan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ayat yang tadi menunjukkan bahwa nikmat bersama Nabi sudah tidak ada. Tapi ada satu, wa baqiyal istighfar. Ikhwati fillah, karena itu nikmat bersama Nabi
Itu sebagai hidup bersama Nabi itu sebagai rahmat. Maka makna rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang pertama yang menjadi rahmat adalah Nabi itu sendiri. Yang kedua yang menjadi rahmat adalah risalah yang dibawa oleh Rasul. Aturan-aturan main yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu semua adalah menjadi rahmat, bentuk dari kasih sayang Allah. Bagaimana tidak syariat atau apa yang diajarkan oleh Nabi tidak menjadi rahmat? Semua panduan Nabi dalam kehidupan kita itu berujung kepada kebahagiaan kita di dunia dan berakhir nanti pada kebahagiaan kita di akhirat. Karena hal-hal yang diajarkan oleh beliau itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa kita. Itu salah satu dari bentuk rahmatnya syariat. Bukankah kita ini adalah orang-orang pendosa semua? Bukankah kita ini hamba Allah yang tidak bisa dihitung dosanya lagi? Karena setiap hari ada dosa. Coba muhasabah sejenak. Ada tidak hari di mana kita tidak buat dosa? Kalau ada, itu adalah hari raya kita. Kalau ada hari di mana hari itu kita tidak punya dosa, berarti itu adalah hari raya. Pantas untuk dirayakan. Karena hari raya itu adalah hari di mana kita bebas dari dosa. Nah maka syariat ini datang, aturan-aturan datang dari Rasul kita, dan apa yang telah beliau ajarkan itu rata-rata untuk menghapus dosa. Maka bab-bab ibadah yang ada, bab-bab ibadah itu mulai dari taharah. Kenapa babul ibadah yang pertama kali dibahas itu babut taharah sampai pada akhir bab itu semua berujung pada tazkiyatun nafs. Berujung pada penyucian jiwa, berujung kepada agar hati kita bersih. Oleh karena itu kalau mau hati ini bersih, tidak perlu masuk tasawuf sufi, itu tidak perlu. Taat saja kita sama hukum Allah, aturan agamanya, berwudu, sholat, yang wajib, yang sunat, kerjakan semuanya. Ujungnya apa? Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Karena ada pula orang mengatakan belum akan sempurna agama kita kalau tidak menjadi sufi dulu. Ini berbahaya ungkapan ini. Padahal kalau kita tengok video-video yang beredar, sufi itu banyak bohongnya. Menyebutkan sesuatu atas nama Nabi tapi berbohong. Agama bukan hawa nafsu. Agama ini harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada dalilnya. Nabi kita yang mengajar. Nah, datanglah mereka dengan dongeng-dongengnya. Berbagai macam cerita-cerita agar terlihat hebat. Dan semua itu bisa menjadi perusak agama. Bukan berarti kita akan mencapai tazkiyatun nafs. Tidak akan suci jiwa kita, tidak akan bersih hati kita kalau seandainya dihiasi dengan kebohongan demi kebohongan. Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama Nabi, siap-siaplah dia menempati tempatnya di dalam neraka. Coba kita lihat. Wudu umpamanya, berwudu itu luar biasa yang akan kita dapatkan hanya dengan berwudu. Barang siapa yang berwudu membasuh mukanya, maka tetesan air basuhan itu menggugurkan dosa-dosanya. Kita basuh pula tangan kita saat berwudu. Ada pula tetesan air yang jatuh saat kita berwudu, menggugurkan dosa tangan. Kita basuh pula kaki kita. Ada pula air yang menetes dari basuhan wudu kita. Menggugurkan dosa-dosa kaki. Jadi dosa-dosa anggota wudu kita itu berguguran seiring dengan tetesan air wudu.
Oleh karena itulah kalau kita berwudu, yang kita basuh itu sumber-sumber dosa semua. Mulai dari yang sunnah-sunnahnya sampai yang wajibnya. Yang sunnahnya apa? Berkumur-kumur. Ini lidah ini banyak kali dosa ini. Lidah yang ada di mulut kita sumber dosa. Nabi mengatakan, siapa yang bisa menjaga dua hal, saya jamin surga untuk dia. Yang pertama apa? Lidah. Nabi nunjuk pada lidahnya. Jaga dua itu, lidah dan kemaluannya. Kalau bisa menjaga dua hal itu, saya jamin untuk dia surga. Kenapa Nabi bilang gitu? Karena memang lidah adalah sumber dosa. Sekarang kita berwudu, diawali dengan kumur-kumur. Kumur-kumur. Berarti menggugurkan dosa lidah. Kita basuh muka. Muka ini ada wajah di situ. Ada mata. Ini mata ini juga banyak sekali mendatangkan dosa. Sehingga dengan berwudu berguguran pula. Seandainya ada dosa-dosa mata yang terlanjur dilakukan, maka wudu akan bisa menggugurkan semua itu. Bisa berjatuhan dosa-dosa kita seiring dengan berjatuhannya air wudu. Rahmat enggak syariat ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan tajdidul wudu tetap dianjurkan. Umpama kalau kita sholat maghrib, boleh enggak kita sholat isya dengan wudu maghrib tadi? Boleh, karena wudunya masih ada. Kalau dia mengulang wudunya, boleh enggak? Boleh, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena dia mengulang ibadah. Tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Itu adalah sesuatu yang memang dianjurkan, disunnahkan agar berguguran lagi dosa tadi. Siapa tahu saat duduk menjelang maghrib sampai isya, walaupun duduk di majelis ilmu, kadang-kadang timbul dosa. Tengok ustadznya, apa yang diceritakan ustadz? Iya apa enggak ustadz? Dia pula yang ragu sama ustadz. Padahal dia enggak ustadz. Jangan-jangan ustadz nih, jangan-jangan. Kadang sengaja pula duduk majelis ilmu, sengaja nyari salah-salah ustadz. Kalau salah yang dicari tentu dapat. Siapa yang enggak punya salah? Yang dicari itu bukan kesalahannya, kebaikannya. Nah, ulang. Tapi tidak mesti. Itu hanya sekedar menunjukkan bagaimana keutamaan sebuah ibadah yang berujung pada menggugurkan dosa. Itu dalam ibadah wudu. Baru pada wudu, belum masuk sholat tuh. Berwudu itu kan kita belum sholat. Baru menuju sholat. Tetapi fadilahnya sudah ada. Dalam sholat umpamanya, semua perkataan, perbuatan yang ada dalam ibadah sholat kita, itu seluruhnya menunjukkan di situ ada nilai-nilai tauhid, di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid yang benar itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan lain sebagainya. Oleh karena itu ibadah-ibadah itu sesungguhnya kita membutuhkan. Ibadah itu bukan sekedar kewajiban. Karena kalau ibadah kita anggap sebagai sebuah kewajiban, berat rasanya. Kewajiban itu kan beban dia. Tapi adalah kebutuhan. Kita yang membutuhkan. Karena kita yang menginginkan agar dosa-dosa kita terampuni. Dalam puasa, dalam zakat, dalam haji. Semua. Itu tujuannya adalah untuk hati. Agar bersih jiwa kita, agar terhapus dosa-dosa kita. Maka innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Untuk puasa, apa kata Rasul?
Man shama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Untuk zakat, apa kata Al-Quran? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakatnya dari mereka supaya harta mereka bersih dan jiwa mereka suci. Berarti zakat berujung pada kesucian jiwa. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu jiwa mereka bisa menjadi bersih, menjadi suci. Untuk haji, apa kata Rasul? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berhaji, tidak dia berkata-kata kotor, tidak dia berbantah-bantah, tidak berdebat-debat, berkelahi, apa yang akan dia dapatkan? Raja'a kayaumin waladathu ummu. Dia akan kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, apa lagi? Semua berujung pada kebersihan jiwa, membersihkan hati. Bukankah ini sebagai rahmat? Inilah yang rahmat itu. Syariat Islam, agama yang dibawa oleh Nabi, itu semua adalah rahmat dan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau seandainya kita amalkan, insya Allah akan berujung pada pembersihan jiwa. Nah, maka saya awali tadi dengan ungkapan bahwa sesungguhnya salah satu dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dalam kehidupan kita adalah ketika ia menjadikan agama ini mudah. Maka tidak ada yang sulit. Seandainya kita sulit dalam melaksanakannya karena keadaan, ada pula ketentuan-ketentuan hukum. Wajib sholat, berdiri. Tapi kita sulit untuk berdiri. Mungkin karena sakit. Adakah orang yang sulit berdiri karena sakit? Ada. Wajib berdiri? Nah. Boleh duduk. Tidak bisa duduk? Boleh berbaring. Jadi agama ini mudah, sangat mudah. Kalau ada kesulitan, diberikan hukum yang lain. Puasa wajib. Kalau datang Ramadan, puasalah. Jangan sampai tidak berpuasa. Kalau dia sakit, dia sudah tua, umur lanjut, lansia, wajibkah berpuasa? Enggak wajib. Boleh enggak berpuasa. Silakan kamu tidak berpuasa. Tapi ganti kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Apa gantinya? Membayar fidyah. Boleh enggak berpuasa karena sakit, tetapi diganti dengan kebaikan yang lain. Disinilah kebaikan di atas kebaikan. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maka tidak ada yang gelap dalam Islam ini. Tidak ada yang gelap. Semuanya terang. Kalau seandainya kita berada di atas cahaya itu, selamat kita. Karena kita berada di bawah cahaya yang tak pernah redup. Ada semua solusi dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Zuhur, kalau tergelincir matahari. Asar, kalau sudah sore. Kalau kita safar, boleh dijamak. Digabunglah zuhur sama asar. Kenapa boleh digabung? Biar kita mudah untuk taat. Biar kita tidak sulit untuk mentaati Allah.
maka boleh dikerjakan. Kalau mau jamak takdim, kerjakanlah asar di waktu zuhur. Kan sebetulnya waktu asar belum masuk. Belum masuk, karena baru waktu zuhur. Tapi kok boleh? Supaya kalian mudah. Supaya kalian tetap taat. Karena biasanya orang-orang beriman ketika masuk waktu sholat, hatinya akan selalu terpaut dengan pelaksanaan sholat. Sekarang kita musafir. Zuhur, lalu belum asar. Setelah zuhur berangkat. Masuk waktu asar. Sementara kita dalam kendaraan. Mungkin juga jalan ketika itu tidak jalan di mana ada masyarakat, ada tempat berhenti. Mungkin jalannya di pinggir kiri kanannya adalah hutan, sawit, dan lain sebagainya. Seorang yang beriman kalau masuk waktu sholat, yakinlah yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara bisa sholat. Untuk menenangkan pikiran saat safar itu, boleh kerjakan, pindahkan asar ke zuhur. Kalau zuhur sudah, asar sudah, lalu kita lanjutkan perjalanan kita. Saat masuk waktu asar, tenang enggak hati kita? Sangat tenang. Kenapa demikian? Karena asar sudah tadi. Kita tinggal melanjutkan aja, nyaman dalam perjalanan. Biasanya kalau sudah datang waktu makan, kita berhenti. Jadi orang berhenti waktu makan itu bukan untuk sholat, itu untuk makan. Untunglah waktu sholat itu diatur pula oleh agama seiring dengan kebutuhan fisik. Jadi sholat itu kan kebutuhan jiwa. Makanan dari jiwa kita itu diantaranya sholat. Ruh kita perlu gizi, fisik juga perlu. Diatur waktunya sejalan. Saat kita berhenti untuk makan di siang hari karena memang sudah lapar. Tapi di situ ada 2 sholat yang bisa kita kerjakan sekalian. Maka berhentinya jangan untuk makan aja. Tapi berhenti untuk ibadah. Nanti kalau sudah malam, maghrib, isya, orang biasanya fisiknya sudah loyo pula, perlu pula makan. Maka berhenti pula untuk makan. Dan saat berhenti untuk makan, ternyata di situ ada 2 sholat yang bisa kita kerjakan. Ada maghrib, ada isya. Sejalan waktunya. Seiring. Kalau ndak juga mau mengerjakan, wajar ndak kalau dihukum oleh Allah? Wajar. Makan nikmat Allah, bernapas dengan nikmat Allah, semua yang dilakukan hanya bisa karena nikmat Allah. Tahu-tahu dia durhaka. Coba kalau seorang ayah terhadap anaknya, dia yang ngasih jajan, dia yang membelikan pakaian, dia yang memberikan semuanya. Tapi durhaka sama orang tuanya. Wajar ndak ayahnya marah? Wajar, sangat wajar. Oleh karena itu, ketika agama dimudahkan oleh Allah, tapi ndak juga taat, maka Allah sediakan pula sanksinya. Kalau lais siap menahan sanksi itu, durhakalah kepada Allah. Tapi kalau tidak, maka taatlah. Karena memang janji Allah tidak pernah dia pungkiri. Untuk yang taat disediakan balasannya. Untuk yang pendosa, durhaka, disediakan pula balasannya. Ikhwati fillah, oleh karena itu kita bisa melihat kemudahan beragama. Kalau yang kita ceritakan tadi itu mudah dalam beribadah. Tapi ada kemudahan yang perlu kita pahami baik-baik. Mudah dalam berakidah. Jadi mudah dalam beribadah, inilah gambarannya. Tidak bisa berwudu, boleh tayamum. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Sakit, boleh tidak puasa. Haji hanya bagi yang mampu. Coba kalau diwajibkan kita semuanya haji. Apa yang akan terjadi? Makan aja payah, mau haji pula. Tetapi agama membatasi. Liman istata'a ilaihi sabila. Itu mudah dalam beribadah. Sekarang mudah dalam berakidah. Dalam berakidah sangat mudah.
Kita hanya diminta untuk beriman dan percaya. Apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'annya tentang diri dia, percaya, imani, cukup. Kita tidak dibebankan oleh Allah untuk menganalisa, untuk memikirkan, untuk mencari-cari tahu, karena iman itu persoalan gaib. Iman itu kalau kita urut satu persatu, itu semua masalah gaib. Dan masalah gaib tidak akan selesai oleh akal kita. Oleh karena itu, jangan dipersulit dalam berakidah. Karena Allah sudah memudahkan. Seperti apa mudahnya? Percaya, imani, selesai. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang diri dia. Karena salah satu dari bentuk iman itu, ya yang paling asasinya adalah iman kepada Allah. Kalau sudah beriman pada Allah, baru ngikut nanti iman-iman yang lain itu. Maka selesaikan dulu iman kita kepada Allah. Bagaimana kita mengenali Allah? Siapa Rabb yang kita sembah itu? Kalaulah Allah bebani kita dengan kalian harus analisa dulu baik-baik ini, sampai kalian yakin lalu beriman. Sulit kita. Oleh karena itu kewajiban pertama kita dalam persoalan iman ini adalah percaya. Yakin saja, cukup. Bukan an-nazar. Karena ada doktrin-doktrin yang terdapat di dalam berbagai aliran-aliran agama, aliran-aliran kalam. Mereka mengatakan kewajiban pertama bukanlah beriman, tetapi an-nazar. Apa arti an-nazar? Analisa. Dikaji dulu sampai matang. Udah yakin kita baru beriman. Itu an-nazar. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, termasuk juga diantaranya Al-Asy'ariyah. Mereka-mereka yang suka menganalisa perkara-perkara gaib. Padahal perkara gaib bukan untuk dianalisa. Perkara gaib untuk diimani. Kenapa bukan untuk dianalisa? Yang gaib tidak mungkin dianalisa. Apa aja? Kalau gaib tidak mungkin dianalisa. Coba Bapak analisa, apa mimpi saya malam tadi? Bisa dianalisa? Kalau mau juga berarti main tebak-tebakan. Oh, Bapak malam tadi nih, nih. Main tebak-tebakan. Mungkinkah sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya kalau tebak-tebakan? Enggak. Yang ada justru mengada-ngada. Yang ada mengada-ngada. Masalah gaib bukan untuk dianalisa, untuk diimani. Apa yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya, imani, selesai. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat siapa saja yang meminta taubat. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Dan Dia menunggu-nunggu kita dalam berdoa. Siapa yang berdoa meminta ampun untuk dosanya, akan saya ampuni. Siapa yang dalam doanya dia minta taubat, saya akan terima taubatnya. Siapa yang dalam doanya itu minta makan, saya kasih makan. Siapa yang dalam doanya minta pakaian, saya kasih pakaian. Ini hadis Nabi. Dan hadisnya sahih. Ini hubungannya sama Allah. Untuk dianalisakah? Enggak. Imani, selesai. Allah turun setiap sepertiga malam. Tapi ada orang menganalisa. Apa kata analisanya? Kalau Allah turun setiap sepertiga malam, itu sepertiga malam Indonesia tidak sama dan sepertiga malam Saudi. Sepertiga malam Saudi tidak pula sama dengan sepertiga malam Amerika.
Dan setiap negara itu ada sepertiga malamnya. Berarti apakah Allah turun setiap saat? Karena masing-masing negara punya sepertiga malam terakhir. Terus kalau Allah turun ke langit dunia berarti aras kosong. Ini membebani diri namanya. Kita persulit diri kita untuk hal-hal yang kita tidak diminta untuk melakukannya. Jangan persulit diri dalam beragama, karena agama sudah mudah. Mudah dalam berakidah, mudah dalam beribadah. Inilah bentuk mudah berakidah, imani. Percaya kita karena Allah yang menyampaikan, yakin kita karena Nabi yang menyampaikan, dan dia juga adalah Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dianalisa berarti kita kembalikan kepada akal dan akan berujung pada penolakan kalau seandainya menurut akal tidak cocok. Apa di antara hasilnya? Oh, kalau begitu ini Allah tidak turun. Kenapa Allah tidak turun? Karena akal mereka mengatakan berarti Allah tuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dia bergerak berarti dia sama dengan makhluk. Maka untuk menafikan kesamaan dengan makhluk dinafikan pula nuzul. Oh, ini bukan turun ini. Tidak ada tuh Allah turun ke langit dunia, tidak ada. Padahal Nabi yang bilang. Berarti dia sedang membantah nabinya. Dengan apa? Dengan akalnya. Maka dalam persoalan akidah, ketika Allah sudah dianalisa, yang akan terjadi adalah penolakan demi penolakan. Padahal untuk menafikan itu tidak perlu dianalisa karena Allah sudah menafikan langsung. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah? Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang saya ciptakan dengan dua tangan saya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya? Ayat ini firman Allah, kalam Allah 100%, 1000% benar. Karena Allah yang mengucapkan. Dan dalam ayat itu Allah mengisbatkan padanya dua tangan. Apa tugas kita? Beriman. Inilah kemudahan dalam berakidah. Kemudahan dalam berakidah, percaya dengan yang dikatakan oleh Allah, selesai. Allah punya dua tangan. Dia yang bilang. Kalau Allah yang bilang, kita mau apa? Tapi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang yang menganalisa apa katanya? Kalau tidak langsung beriman, maka yang muncul adalah mencoba untuk mencari tahu, analisa-analisa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan dua tangan saya? Akalnya berpikir, dua tangan, oh, tidak mungkin nih. Kenapa? Karena tangan itu adalah aksesoris makhluk. Kalau kita yakini dua tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa harus seperti itu analisanya? Karena Allah sudah pasti tidak sama dengan makhluk. Sebab dia yang bilang laisa kamitslihi syai'. Kenapa tidak percaya aja sama ayat ini? Laisa kamitslihi syai'. Dia bilang dua tangan tidak sama dengan makhluk. Selesai. Mudah kita. Tapi bagi yang menganalisa, kalau begitu artinya bukan tangan. Tidak mungkin Allah punya tangan. Dia pula bilang tidak mungkin. Padahal Allah bilang. Oh,
kalau begitu artinya adalah al-qudrah wal quwwah. Kekuasaan dan kekuatan. Karena dua tadi kan? Dua tangan berarti kekuasaan dan kekuatan. Apa kata Imam At-Tabari, Al-Qurtubi? Memaknai dua tangan di sini dengan kekuatan dan kekuasaan itu menghilangkan keistimewaan ciptaan Adam. Hilang keistimewaan ciptaan Adam. Karena selain Adam diciptakan Allah dengan kekuatan dan kekuasaannya juga. Bukankah langit, alam seluruh ini Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya? Tidak ada yang diciptakan oleh Allah kecuali dengan dua hal tadi. Dan untuk Adam, Allah langsung nisbatkan penciptaannya kepada dirinya. Yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya. Inilah kemuliaan Adam itu daripada yang lain. Karena Allah bilang dengan dua tangannya. Seandainya dimaknai nanti dengan kekuasaan dan kekuatan, berarti sama aja. Nanti akhirnya Adam dan yang lain hilang keistimewaan penciptaan Adam. Oleh karena itu, ditolak pemaknaan seperti itu hanya karena akalnya mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan. Padahal Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'annya. Yang tidak boleh itu adalah menyamakan dan membayang-bayangkan tangan Allah sama dengan makhluk. Kalau seandainya kita tangan nih ada jari-jarinya, ada ruas-ruasnya, ada darah di dalamnya yang mengalir, berarti disamakan pula begitu. Itu yang bisa membuat kita menjadi kufur. Tapi kalau kita percaya, imani, kemudian imani juga laisa kamitslihi syai'un. Tidak terbebani akal pikiran kita dengan hal-hal yang sulit karena memang Allah tidak membebaninya. Kalau mau dianalisa-analisa berarti menyulitkan diri dalam berakidah. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sahabat begitu mudah mendapatkan pelajaran akidahnya dari Nabi. Karena Nabi tidak membebani mereka dengan berbagai analisa. Seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam. Oleh aliran-aliran yang ada. Dua abad berikutnya datanglah berbagai ahlul kalam dengan berbagai metode dan analisa yang ternyata itu tidak bisa membuat mereka mengenali Allah secara benar. Justru analisa-analisa yang ada yang muncul justru penolakan-penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran oleh nabinya dalam hadisnya hanya disebabkan oleh tidak sejalan dengan akal. Nah, inilah yang saya maksud dengan mudah di dalam berakidah. Padahal kalau kita percaya saja kita selamat karena Nabi memang seperti itu mengajarkan para sahabatnya dan landasan jelas dalam Al-Quranul Karim. Kita tidak terjebak pada penolakan-penolakan. Kita cukup mengimaninya. Ada tangan? Iya, tapi laisa kamitslihi syai'. Ada aras? Iya. Dia berada di atas aras? Iya. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ikhwati fillah, mari sama-sama kita ambil kemudahan ini. Jangan kita persulit diri kita dalam beragama, baik dalam berakidah maupun dalam beribadah. Kalau kita persulit diri kita, kita akan kalah sendiri. Kita akan bosan sendiri. Kita yang akan kalah. Maka dulu ketika ada sahabat-sahabat yang ingin mempersulit dirinya dalam beragama, langsung dicegah oleh Nabi. Apa contohnya? 3 orang yang datang ingin menemui Nabi dan menyampaikan keinginannya dalam beragama. Karena ingin menandingi Nabi. Apa kata yang 3 ini? Pokoknya saya tidak akan tidur-tidur, saya akan bangun malam terus untuk sholat. Kata yang satu lagi, saya tidak akan berbuka, saya akan puasa terus setiap hari.
Kata yang ketiga, saya tidak akan mau menikah. Karena menikah itu bisa-bisa menghalangi saya untuk beribadah. Disampaikan itu kepada Nabi oleh Aisyah Ummul Mukminin, karena Nabi ketika itu tidak ada di rumah. Lalu Nabi naik mimbar. Apa kata Rasul di atas mimbarnya? Ma balu qaumin yaquluna kaza wa kaza. Kenapa ada orang yang ngomong begini, begini, begini? Padahal orangnya ada bawah tadi. Nabi tidak sebut namanya. Nabi hanya sebut perbuatannya. Ini salah satu dari metode dakwah Nabi. Karena untuk memperbaiki kemungkaran kan tidak perlu nyebut nama. Yang penting kan bukan siapa orangnya, tapi apa perbuatan yang salah itu. Maka Nabi tak sebut-sebut sedikit pun. Justru dia hanya bilang, ma balu qaumin yaquluna kaza wa kaza. Kenapa ada orang bilang begini-begini? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, innama ana akhsyakum wa atqakum. Saya adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tetapi saya tidur, saya juga bangun malam. Saya berbuka dan saya juga berpuasa. Dan saya menikahi dengan para wanita. Oleh karena itu, Nabi mencegah langsung. Ini antisipasi ini. Ini orang ini mempersulit diri dalam beragama. Padahal agama mudah. Nabi tidak memujinya. Nabi tidak membolehkannya. Karena kalau dia paksa seperti itu, dia akan kalah sendiri nanti, akan bosan sendiri dalam beragama. Kalau sudah bosan dalam beragama, jangan-jangan agama yang ditinggalkan. Maka Nabi mengatakan, dan saya ingin mengakhirinya dengan ini, khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Amalan yang terbaik itu adalah yang terus berkesinambungan, wa in qallah, meskipun sedikit. Biarlah satu halaman, satu lembar setiap pagi. Tapi ada setiap pagi. Biarlah impaknya itu 5.000, 10.000, tapi ada sering. Daripada baca Quran sekali duduk 3 juz, tapi tidak ketemu dengan Quran kecuali bulan depan. Itu tidak baik. Karena ada lama masa hilang kontak dia dengan Allah. Kenapa Nabi mengatakan adwa muhawain qallah? Yang terus meskipun sedikit. Karena dia tidak putus kontak dengan Allah. Setiap pagi dibaca kalam Allah. Sebentar, tidak apa-apa, yang penting ada. Berinfak terus, walaupun sedikit. Tapi terus. Daripada sekali beri 1 juta, tidak lagi berimpak kecuali semester depan. Berarti 6 bulan jaraknya. Ada saat hilang kontak dia dengan Allah. Yang dibutuhkan dari kita adalah tersambung terus dengan Allah. Nah, begitulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Seandainya ada orang yang memaksa diri, pokoknya saya setiap subuh sekali duduk mesti 3 juz. Cobalah, seminggu capek dia tuh. Karena Nabi yang bilang, wala yusaddadina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang mencoba untuk menyulitkan dirinya dalam beragama kecuali dia akan kalah sendiri. Akhirnya bosan, dan kalau sudah bosan jangan-jangan berujung pada meninggalkan ibadah, dan itu akibatnya fatal. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Jelas? Tafadhal. Tentang masalah Khawarij.
Ungkapan itu datang dari orang yang tidak berilmu. Ungkapan itu datang dari orang-orang yang hanya mengedepankan hawa nafsu. Mencoba-coba untuk memahami hadis Nabi, tetapi tersalah. Tersalah. Berhati-hati. Banyak tuduhan-tuduhan yang akan didengarkan, yang akan didapatkan, sikap kita biarkan, abaikan. Buat apa kita menyikapi ungkapan-ungkapan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu? Itu hanya akan menghabiskan waktu kita saja. Jangan sampai nanti gara-gara itu pula kita tidak membaca Al-Quran. Pas kita mau baca Quran, oh nanti bilang Khawarij, ini kita pula nanti. Buat apa kita sibuk untuk memikirkan itu? Pada akhirnya nanti, ketika dia sudah tahu kebenaran, dia akan menyesali ungkapannya sendiri. Ada hadis Nabi memang terkait dengan itu. Tetapi untuk siapa? Perlu dipahami secara baik. Maka sikap kita abaikan, jangan pedulikan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarlah anjing itu menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Jangan sampai pula nanti kalau kita mau sholat, mau khusyuk sholat, jangan-jangan nanti ciri-cirinya Anda itu justru rusak agama kita dibuatnya. Asalkan kita berada di atas dalil-dalil yang jelas, amalkan. Orang mau bilang apa itu urusan dia. Kita tidak boleh menyibukkan diri untuk mengurusi sesuatu yang hanya akan memperlemah ibadah kita. Karena tuduhan-tuduhan seperti itu saya sudah sering ulang-ulang. Tuduhan-tuduhan tidak baik itu datang dari orang Syiah. Orang Syiah, karena mereka ingin menyebarkan agama mereka, dan agama mereka jauh dari sunnah. Sekarang datang slogan kembali kepada Quran dan sunnah. Tentu dia yang kebakaran kumis, kebakaran jenggot. Bilang kumisnya, kadang jenggot tidak ada kan? Jadi nggak usah sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Kita beribadah yang jelas, apa kita lakukan itu jelas, aturan mainnya begini Nabi kita mengatakan, sudah. Orang mau bilang apa, itu bukan urusan kita. Ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah agar dimudahkan tetap taat dan beribadah. Jadi tidak mesti kita sibuk mengurusi tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Karena kalau kita habiskan waktu untuk mengurusi tuduhan-tuduhan tadi, justru yang akan terjadi adalah berkelahi. Biarlah orang-orang yang mengerti yang membalas tuduhan-tuduhan itu. Tidak mesti semuanya ikut-ikutan. Karena ini masalah ilmu pengetahuan yang harus dikembalikan kepada referensi yang jelas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.